Malam Jumat, jam 0:17. Suasana di sekitar pemakaman Jeruk Purut terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalan setapak menuju gerbang makam dipenuhi dedaunan kering yang berserakan. Seolah angin siang tadi sengaja merontokkan semuanya untuk membentuk karpet kematian. Tidak ada satupun suara kendaraan yang lewat. Padahal jalan raya berada tak jauh dari tempat itu. 3 orang remaja, Rina, Bima, dan Aldo, berdiri di depan pagar besi yang mulai berkarat, tertutup lumut hijau, dan memancarkan aroma lembab seperti bangunan tua yang terlupakan. Mereka bertiga memang sengaja datang malam itu setelah mencari informasi melalui berbagai forum urban legend bahwa makhluk yang mereka cari hanya muncul di tengah malam. Rina memegang kamera, DSLR, dan senter kecil. Ia adalah tipe orang yang percaya bahwa setiap kejadian gaib pasti memiliki bukti visual. Bima membawa lilin hitam dan buku catatan tua yang didapat dari toko barang antik. Konon, isi buku itu pernah ditulis oleh seseorang yang mengaku melihat hantu pastor tanpa kepala di area makam ini. Sementara Aldo hanya membawa jaket kulit dan ponsel dengan senyum sombong yang meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah permainan konyol. Saat gerbang kayu itu didorong, bunyinya berdecit panjang seperti jeritan seseorang yang memohon untuk tidak dibangunkan dari tidur panjangnya. Kita nggak usah lama-lama ya. Kalau nggak ada apa-apa, kita pulang, kata Bima pelan. Rina mengangguk tanpa bicara. Sementara Aldo tertawa pelan sambil menepuk bahu mereka. Ayolah, masa penakut? Kita kan cuma mau lihat hantu turis yang nyasar, katanya sambil melangkah lebih dulu. Begitu mereka masuk, suhu mendadak turun dengan cepat. Padahal sebelumnya tidak ada tanda hujan atau badai. Napas mereka mulai terlihat seperti uap tipis di malam berkabut. Jangkrik yang tadinya bersuara pun mendadak diam total, seolah bioskop sunyi sebelum adegan paling menegangkan dimulai. Makhluk kecil seperti kucing hitam tiba-tiba melintis. Tapi Rina yang fokus melihat lebih jelas menyadari bahwa hewan itu tidak memiliki bayangan. Padahal sorot senter tepat mengenai tanah. Semakin mereka melangkah jauh, semakin terasa bahwa mereka tidak sendirian. Barisan nisan berdiri seperti panggung arwah. Sebagian retak, sebagian tertutup lumut, dan beberapa di antaranya bergerak seolah merespons kehadiran mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan bau bunga kamboja dan sedikit bau amis menusuk hidung, membuat tenggorokan seperti tercekik perlahan. Bima membuka buku catatannya dan membaca pelan. Dia muncul ketika keheningan mencapai puncaknya, ketika dunia manusia dan dunia mati berada di garis tipis perbatasan. Ketika tujuan terakhirnya terganggu, maka ia akan hadir mencari makamnya yang salah. Setelah membaca, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pelan dari salah satu batu nisan. Tok, tauk, seperti ada yang berusaha keluar dari bawah tanah. Mereka bertiga saling menatap, meneguk ludah tanpa suara. Saat mereka hendak mundur, hembusan angin dingin menyapu tengkuk mereka bersamaan, membawa satu kalimat berbisik. Sangat dekat, tapi entah dari arah mana. Kembalikan. Rina menahan teriak. Bima gemetar, namun Aldo tersenyum seolah itu bukti nyata yang memang ia tunggu. Mereka belum tahu bahwa malam itu bukan tentang mencari hantu, melainkan tentang menghadapi sesuatu yang menunggu mereka sejak lama. Langkah kaki mereka semakin dalam, memasuki area pemakaman. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar, seperti urat nadi raksasa, menutup sebagian langit, membuat tempat itu hampir gelap total. Meski bulan masih bersinar, kabut tipis mulai muncul dari celah-celah tanah, menutupi sebagian nisan yang bertebaran tak teratur. Rina beberapa kali menekan tombol kamera, mencoba memotret, meski hasilnya hanya menampilkan noise dan bayangan aneh
yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bima merapatkan jaketnya, sementara Aldo berjalan paling depan dengan langkah besar, seolah menantang siapapun atau apapun yang berani muncul. Namun suasana mencekam itu tiba-tiba pecah oleh suara ranting patah di belakang mereka. Serentak mereka menoleh. Dari kegelapan muncul sosok lelaki tua dengan tubuh sedikit membungkuk. Bajunya lusuh, berwarna kusam seperti tanah makam, sementara tangannya memegang lentera tua yang cahayanya berwarna kekuningan, redup dan berkelip seperti hampir padam. Wajahnya penuh keriput, kulitnya pucat seperti lama tidak terkena matahari. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, tajam, memandang lurus, seolah bisa menembus pikiran dan ketakutan siapapun. Mereka tidak tahu dari mana dia muncul, karena sebelumnya tidak terdengar suara langkah sama sekali. Lelaki itu berbicara dengan suara serak dan lambat. "Untuk apa kalian datang ke tempat seperti ini, di jam yang bukan milik manusia?" Rina mencoba bersikap sopan, menunduk sedikit sebelum menjawab. "Maaf, Pak, kami hanya ingin mencari kebenaran tentang legenda hantu pastor tanpa kepala." Lelaki itu terdiam sesaat. Matanya bergerak memeriksa wajah masing-masing dari mereka satu persatu. Udara tiba-tiba terasa lebih berat dan aroma dupa tercium samar. Ia kemudian mendekat 2 langkah. Kakinya tidak menyeret tanah, tetapi mendarat dengan sangat pelan, hampir seperti tidak menyentuh permukaan. Aldo baru menyadari hal itu, membuat senyum sombongnya perlahan hilang. Lelaki tua itu berkata dengan nada memperingatkan, "Kalian harus tahu, di tempat ini, keberanian bukanlah tameng. Rasa ingin tahu justru menjadi undangan kematian." Bima yang dari awal sudah gelisah memberanikan diri bertanya, "Apa benar hantu itu ada di sini, Pak?" Lelaki tua itu menatap jauh ke arah bukit kecil di tengah pemakaman. Lalu suaranya berubah semakin rendah. "Daya Ada." Tapi dia tidak selalu menampakkan diri. Dia hanya muncul ketika ada jiwa tersesat atau janji yang belum ditepati. Lalu ia menambahkan dengan intonasi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Dan jika kalian mendengar suara langkah kaki kuda, jangan sekalipun kalian menoleh. Karena jika kalian menoleh, kalian tidak akan kembali seperti sebelumnya." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba lentera di tangannya padam tanpa angin, dan ia berjalan membelakangi mereka, lalu menghilang perlahan di balik kabut, seolah tubuhnya menyatu dengan udara malam. Ketiganya saling menatap, tidak yakin apakah yang barusan mereka temui adalah manusia hidup, penjaga roh, atau arwah penuntun. Namun, satu hal pasti, sejak lelaki tua itu menghilang, pemakaman tidak lagi terasa seperti tempat sunyi, melainkan seperti mata yang sedang mengawasi dari segala arah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Langkah mereka berlanjut tanpa suara, dan di kejauhan, suara dentingan besi samar mulai terdengar, seperti suara pelana kuda yang sedang bergerak pelan dan semakin dekat. Setelah suara misterius itu menghilang, ketiganya berdiri terpaku dalam diam. Mereka ingin berpura-pura tenang, tapi tubuh mereka bergetar tanpa dikendalikan. Rina memeluk kameranya erat-erat. Bima mencoba menyembunyikan wajah pucatnya dengan menunduk, dan Aldo berdiri kaku, seperti seseorang yang baru saja melihat kenyataan yang menghancurkan logika. Beberapa detik kemudian, Bima berbisik, "Kita harus pulang sekarang. Ini bukan tempat yang bisa kita tantang." Tanpa membantah, mereka bertiga berbalik, mencari jalur keluar yang mereka lewati sebelumnya. Namun begitu beberapa langkah diambil, mereka menyadari sesuatu yang tidak wajar. Pagar makam tidak lagi terlihat. Jalan setapak yang tadi mereka lalui kini hilang, tergantikan oleh barisan nisan yang seolah berlipat-lipat, memanjang hingga tak ada ujungnya. Pohon-pohon besar
berubah posisi, seperti berpindah tempat sendiri, menciptakan kesan labirin raksasa. Lampu-lampu jalan yang tadi terlihat dari luar kini tidak ada sama sekali, digantikan kabut pekat yang bergerak pelan seperti makhluk hidup yang mengawasi. Aldo menggosok matanya, mengira hanya ilusi. Namun ketika ia melihat tanah tempat mereka berdiri, bulu kuduknya langsung merinding jejak kaki mereka. Tidak ada. Seakan sejak masuk tadi, mereka tidak pernah benar-benar menyentuh dunia nyata. Nisan bertulisan asing saat mereka terus berjalan tanpa arah. Mereka berhenti di depan satu nisan yang berbeda dari lainnya. Batu nisan itu terbuat dari marmer hitam tua, lebih besar, dan memiliki ukiran asing dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Rina membersihkan lumut yang menempel dan melihat tulisan Willem Harry von der Berg 1812. Di bawahnya ada ukiran tambahan yang dibuat dengan goresan kasar, seperti ditulis oleh seseorang yang sangat terdesak. Bukan rumahku. Ketika Bima membaca tulisan itu keras-keras, tanah di bawah mereka bergetar halus, seperti seseorang mengetuk dari dalam peti mati yang terkubur. Suara angin seperti bisikan terdengar dari segala arah. Namun kalimatnya jelas, pulangkan aku. Visi yang tidak diinginkan tiba-tiba, mata Rina terasa panas dan pandangannya menggelap. Ia jatuh berlutut sambil menutup mata. Tapi justru saat tertutup itulah ia melihat sesuatu dengan sangat jelas. Ia berada dalam ruangan tua berbau kayu dengan jendela bundar bergaya Eropa. Di sana duduk seorang pastor kulit putih dengan pakaian kebesaran, menulis surat sambil menangis pelan. Setelah selesai, ia menutup amplop bertuliskan, "Untuk gereja tempatku kembali." Namun sebelum surat itu sempat terkirim, pintu dibuka paksa oleh dua lelaki misterius. Pastor itu diseret dan dibawa ke tempat yang gelap. Bukan gereja, bukan rumah sakit, bukan pemakaman resmi, melainkan pekuburan tanpa izin. Jauh dari tempat asalnya, saat Rina hendak mendekati sosok itu dalam visi, suara berat tiba-tiba meledak dalam pikirannya. Jangan ikut campur. Kesadarannya tersentak dan ia terbangun sambil tersengal-sengal. Bima dan Aldo memeganginya, tetapi Rina hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan hantu jahat. Dia disimpan di tempat yang salah. Dan dia tersik makam tanpa nama. Beberapa nisan lain mulai bergerak perlahan, bukan seperti jatuh atau rubuh, tapi seperti merangkak mendekat, membuat lingkaran di sekitar mereka. Dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan suaranya seperti berasal dari langit di atas mereka. Bima mengangkat lilin hitam, dan api lilin membesar, membentuk cahaya merah gelap yang menyinari sebuah tempat di ujung labirin. Area makam tanpa nisan dan tanpa ukiran, hanya gundukan tanah yang tertutup lumut tebal. Tanah di sana tampak bernafas lambat, tapi terlihat jelas seperti ada sesuatu atau seseorang yang masih berusaha bangkit. Dan mereka menyadari satu hal yang terlambat. Mereka tidak lagi berada di pemakaman biasa, melainkan di dimensi arwah yang belum selesai urusannya. Di tempat seperti ini, satu aturan paling penting terngiang kembali. Jangan pernah menoleh jika mendengar langkah kuda. Namun, sayangnya, langkah itu kini terdengar tepat di belakang mereka. Langkah mereka terhenti ketika suara dentingan logam semakin jelas. Suaranya mirip besi yang bergesekan dengan pelana atau tali kekang kuda. Bunyi itu datang dari arah yang sulit ditentukan. Kadang terdengar dari depan, lalu berpindah ke kiri, kemudian muncul dari belakang. Rina mematikan kameranya sejenak karena tangannya mulai gemetar, sedangkan Bima menggenggam lilin hitam sambil membaca gumaman pendek yang entah berasal dari mana. Aldo masih berusaha terlihat tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai tumbuh.
Kabut di sekitar mereka perlahan menebal, membentuk seperti dinding putih pucat yang mengurung. Aroma tanah basah berubah menjadi bau besi, berkarat, bercampur darah. Seakan ada sesuatu yang baru saja teriris di dekat mereka. Tiba-tiba, suara itu berhenti total. Kesunyian yang mencengangkan menyelimuti seluruh area. Tak ada angin, tak ada serangga, tak ada suara napas selain dari mereka bertiga. Lilin hitam menyala tanpa api, tanpa sentuhan. Lilin hitam di tangan Bima menyala sendiri. Api kecil bergerak seperti ditiup angin, padahal udara sangat mati dan dingin. Cahaya lilin itu bukannya menyingkirkan kegelapan, justru membuat bayangan nisan menjadi lebih panjang dan melengkung seperti sosok-sosok mengintai. Di tengah langkah mereka yang tertahan, terdengar detak sepatu berat duk, dak, dak, seolah seseorang berjalan memakai sepatu kulit di atas tanah padat. Padahal tanah makam tidak keras. Suara itu semakin dekat. Tanpa disadari, kabut di hadapan mereka terbelah perlahan, membentuk lorong kecil yang menyingkap sebuah siluet. Aldo yang berdiri paling depan tertegun. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terpaku. Sosok itu muncul dari celah kabut yang terbuka. Muncul sosok tinggi berbalut mantel panjang hitam. Kainnya koyak di bagian bawah, menyeret tanah basah yang menempel seperti lendir. Di salah satu tangannya, ia menggenggam tasbih tua yang terbuat dari kayu gelap. Namun, yang membuat darah mereka membeku bukanlah penampilannya, melainkan bagian lehernya. Bagian leher itu kosong. Di tempat kepala seharusnya berada, hanya ada permukaan daging gelap berlubang menganga yang mengeluarkan asap tipis seperti bara yang hampir padam. Darah hitam kental menetes perlahan ke tanah. Tetapi anehnya, tanah tidak menyerapnya. Darah itu justru menggumpal seperti terbuat dari minyak kental. Tiba-tiba, kepala muncul perlahan dari balik kabut. Bukan menempel pada tubuhnya, melainkan ditenteng oleh tangan kirinya. Kepala itu tampak pucat, dengan rambut pirang kusut dan wajah yang mirip orang Eropa. Matanya masih terbuka, bergerak pelan, seperti seseorang yang baru terbangun dari tidur. Rina menjerit kecil sambil menutup mulut, sementara Bima memundurkan badan hingga hampir terjatuh. Aldo terpaku sampai tak mampu berkedip. Sang pastor berbicara kepala di tangan sosok itu tiba-tiba mengeluarkan suara pelan namun bergema seperti berasal dari dalam ruangan kosong. Aku tidak seharusnya di sini. Setiap kata keluar seperti menekan rongga udara sekitar. Mereka merasa dadanya sesak, seolah sedang berada di ruangan penuh asap. 3 jiwa memasuki wilayahku, tapi hanya 2 yang akan kembali. Nadanya bukan mengancam, melainkan penuh putus asa dan duka. Seolah ia tidak ingin menyakiti, tapi dipaksa oleh sesuatu yang lebih gelap. Kemudian ia mengangkat kepalanya tinggi dan kedua matanya menatap lurus ke arah Rina. Namun tubuhnya bergerak mendekati Aldo, seolah sudah menandai siapa yang paling penting untuknya malam itu. Tanah di sekitar nisan mulai retak kecil, dan dari sela-selanya muncul jari hitam kurus, seperti milik orang mati yang berusaha keluar. Api lilin hitam mulai bergerak liar, meneteskan cairan seperti darah hitam cair. Dan sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, menyisakan satu kalimat yang terdengar dari arah belakang mereka. Cari. Tapi mereka tidak tahu bahwa mencari akan menjadi awal dari tidak bisa pulang. Langkah kuda yang terdengar tepat di belakang mereka membuat ketiganya terdiam membatu. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Bima memegang lilin hitam dengan tangan bergetar, dan Aldo berdiri paling kaku dengan mata melebar seolah sedang menyaksikan sesuatu yang hanya dapat dilihat oleh orang yang ditandai. Derap langkah itu berhenti perlahan, seolah makhluk tersebut kini berada tepat di belakang tengkuk mereka. Udara di sekitar langsung berubah menjadi sangat dingin. Bukan dingin biasa, tetapi dingin
menusuk tulang, seperti mereka berdiri di dalam ruang mayat. Tiba-tiba, suara berat yang terputus-putus terdengar kembali. Aku tidak ingin menyakitimu. Suaranya terdengar seolah berasal dari dua tempat sekaligus, di udara dan di dalam kepala mereka. Rina memberanikan diri, perlahan memejamkan mata dan berkata lirih, "Kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin pulang." Napas dingin yang terasa seperti asap menyentuh belakang leher mereka. Lalu suara itu menjawab, "Pulang? Tidak ada yang pulang." Sebelum aku kembali, mendadak kabut di sekitar. Mereka bergerak cepat seperti angin topan tanpa suara, membentuk lingkaran. Mereka bertiga kini terkurung dalam lingkaran kabut dengan tanah yang perlahan berubah warna menjadi gelap seperti tinta. Api lilin di tangan Bima tiba-tiba berubah menjadi api biru. Lalu muncul bayangan pastor tanpa kepala beberapa langkah di depan mereka. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, bukan hanya siluet kabut. Sosoknya berdiri dengan postur tegak namun kaku. Jubah hitamnya berkibar perlahan, seperti berada di dalam air. Kepala yang ditenteng di tangan kirinya kini mengerjap pelan, membuka mulut, dan berbicara langsung pada mereka. Percakapan antara dunia, hidup dan mati Rina mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan suara bergetar, "Siapa yang memindahkan makammu? Kenapa kamu terperangkap di sini?" Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Matanya memejam seolah menahan rasa sakit yang sangat dalam. "Aku, Willem, pelayan Tuhan. Aku seharusnya di negeri asalku, tapi seseorang memindahkanku diam-diam dan menutup identitasku." Rina mengingat nisan bertulisan, "Bukan rumahku." Ia menahan napas. "Jadi, kamu terjebak karena makammu salah tempat." Seketika, suara derap kuda terdengar lagi dari jauh, namun menggema kuat. Kali ini bukan satu kuda, melainkan banyak. Dari langit kabut, terdengar suara orang-orang berteriak dalam bahasa asing, seperti gema masa lalu yang tak pernah berakhir. Pastor itu kembali berbicara, "Selama namaku tidak dipulihkan, aku tidak akan diterima di tempat seharusnya." Bima menelan ludah dan bertanya ragu, "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Setelah beberapa detik hening, kepala itu perlahan menoleh ke arah Aldo. Matanya menatap sangat lama, terlalu lama, hingga membuat atmosfer berubah total. "Ia yang membawa darah dari orang yang memindahkanku." Aldo langsung terkejut. Wajahnya memucat drastis. "Maksudnya apa? Aku bahkan tidak kenal kamu." Pastor tidak menjawab, tetapi suara bisikan dari tanah muncul bersamaan. "Darah, keluarga, penjaga, masih hidup." Tanah retak di dekat kaki Aldo. Kemudian muncul tangan-tangan abu-abu kurus, seperti milik jenazah yang sudah lama terkubur, meraih udara ke arah Aldo. Aldo mundur ketakutan. "Tidak, itu tidak mungkin. Keluargaku orang biasa. Kami tidak punya hubungan denganmu." Pastor menatapnya dan berkata pelan, namun menusuk, "Kalian mungkin sudah lupa, tapi perjanjian kematian tidak pernah hilang, hanya diwariskan." Rina memekik. "Kalau begitu apa yang harus kami lakukan untuk pulang?" Pastor menjawab dengan tegas namun berat, "Temukan makam asliku, bebaskan namaku. Hanya itu satu-satunya jalan." Setelah itu, kabut di sekitar mereka mulai mengarah pada satu titik gelap, sebuah area makam tak bernama, berbeda dari semua makam lain. Angin berhenti total, langit berubah merah gelap, dan suara pastor terakhir pada malam itu membuat mereka merinding sampai ke ujung jiwa. "Jika kalian gagal, salah satu dari kalian akan menggantikanku." Dan tatapan pastor itu kembali jatuh pada Aldo, seakan keputusan sudah ditentukan bahkan sebelum mereka datang.
Malam itu, Mentari, Dika, dan Rani berdiri tepat di depan makam yang mereka yakini sebagai makam arwah yang selama ini mengikuti mereka. Hujan rintik-rintik turun perlahan, menciptakan aroma tanah basah yang bercampur dengan dingin, menusuk tulang. Lampu Petromax yang mereka bawa bergetar diterpa angin, seperti cahaya kecil yang sedang ketakutan. Di depan mereka, nisan tua itu berbeda dengan nisan-nisan lain di sekitarnya. Tanahnya tidak rata, sedikit menggembung seolah baru ditutup beberapa tahun lalu. Bukan puluhan atau ratusan tahun, seperti legenda yang beredar. Nisan itu tak memiliki nama, hanya tanda sederhana berbentuk salib kayu yang sudah mulai lapuk. Mereka bertiga saling memandangi satu sama lain, menunggu siapa yang akan berbicara duluan. Rani akhirnya memberanikan diri. Aku bisa merasa ada sesuatu di sini, suatu penyesalan kuat, gumamnya sambil memejamkan mata. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Dedaunan di sekitar bergetar seperti bisikan-bisikan tak terdengar. Suara langkah kaki samar-samar terdengar, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Lalu, sesuatu muncul dari kabut di belakang mereka. Sosok itu muncul perlahan, tinggi, mengenakan seragam prajurit dengan pedang kotor penuh karat. Tapi wajahnya tidak seseram yang mereka bayangkan. Ia tampak sedih, seakan memikul rasa bersalah yang tak terampuni. Lehernya masih utuh, tidak terpenggal sebagaimana legenda yang dikenal masyarakat. Dika langsung memundurkan badan. Tubuhnya bergetar hebat. Kalian tidak seharusnya datang. Suara berat sosok itu memecah keheningan. Siapa kamu? Tanya Mentari. Suara bergetar namun tetap mencoba tenang. Sosok itu menunduk, kemudian menjawab pelan. Aku bukan hantu yang kalian cari, dan kalian ketahui melalui cerita orang-orang. Aku bukan penjaga makam, aku adalah korban. Ketiganya terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sosok itu kemudian menunjuk nisan di depan mereka. Orang yang berada dalam makam itu bukan aku. Dialah prajurit yang diceritakan dalam legenda. Tapi dia mati bukan karena musuh atau hukuman kerajaan. Dia mati karena dihianati oleh orang yang paling dipercayainya. Rani menelan ludah. Suara mulai gemetar. Orang yang mengkhianatinya. Sosok itu menatap mereka satu persatu dengan mata yang tampak penuh dendam yang belum tersampaikan. Orang itu masih hidup dan dia memiliki darah keturunannya di antara kalian. Ketiganya sontak mundur satu langkah. Wajah mereka pucat, napas tercekat. Siapa yang kamu maksud? Tanya Mentari terbata-bata. Namun sebelum ia menjawab, suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Sosok itu mulai memudar. Matanya berubah seperti kobaran api sebelum akhirnya lenyap bersama kabut dingin. Pesannya terakhir, menggema pelan. Jika ingin tahu kebenaran, cari buku catatan merah di ruang bawah tanah perpustakaan lama. Setelah itu, suasana kembali normal, seolah tak terjadi apa-apa. Namun sesuatu telah berubah. Mereka bukan lagi sekadar penyelidik paranormal. Mereka kini terlibat langsung dalam sejarah kelam yang belum selesai. Setelah kejadian di pemakaman itu, suasana di antara Mentari, Dika dan Rani menjadi begitu tegang. Mereka tidak lagi hanya merasa dibayangi teror, tetapi juga rasa curiga satu sama lain. Kata-kata sosok misterius itu terus terngiang. Dia memiliki keturunannya di antara kalian. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan secara langsung. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk melanjutkan petunjuk, mencari buku catatan merah yang disebutkan sosok itu, yang dikatakan tersembunyi di ruang bawah tanah perpustakaan lama. Perpustakaan itu adalah bangunan peninggalan kolonial. Sudah lama tidak digunakan, dan sebagian besar ruangannya terkunci. Banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu sering terdengar suara langkah kaki tanpa wujud.
meski tidak ada siapapun di sana, masuk ke ruang bawah tanah malam hari. Mereka datang membawa senter dan peralatan sederhana untuk mencongkel pintu. Perpustakaan gelap, penuh debu dan bau kayu lapuk. Cahaya senter menyorot rak-rak buku yang sudah miring, sebagian ambruk, serta jendela besar berdebu hingga tidak dapat terlihat keluar. Dika menemukan pintu tua di sudut ruangan. Hampir tak terlihat karena tertutup rak buku dan kain robek. Dengan sedikit usaha, pintu itu berhasil terbuka, menimbulkan suara gesekan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Tangga menuju bawah tanah sangat gelap dan berisi udara dingin, seperti ruangan yang tidak pernah dibuka puluhan tahun. 3 sahabat itu turun perlahan. Di bawah sana terdapat meja panjang, lemari tua, dan tumpukan dokumen berdebu. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu hitam dengan ukiran simbol kerajaan kuno. Rani membukanya perlahan, dan di dalamnya terdapat buku lusuh dengan sampul merah tua. Itulah buku yang mereka cari. Isi buku catatan merah buku itu bukan sekadar catatan, melainkan diari pribadi dari prajurit legendaris yang disebet-sebet menjadi arwah. Penasaran? Pada halaman tengah tertulis nama prajurit itu, Raden Arya Pramudia Wijaya. Ia menulis bahwa dirinya difitnah dan dijebak oleh sahabat dekatnya sendiri, seorang bangsawan kerajaan bernama Bagaswara Dirgantara. Demi merebut status, jabatan, dan kekasihnya, semakin jauh mereka membaca, semakin jelas satu hal: Bagaswara memiliki keturunan, dan garis keturunan itu masih hidup di era modern. Pada halaman terakhir, terdapat kalimat yang membuat mereka terdiam. Kutukan akan mengikuti mereka yang memegang darah pengkhianat, hingga seseorang dari garis keturunan itu menebus kesalahan dengan mengakuinya. Lalu tiba-tiba, halaman belakang buku itu memiliki foto tua yang mengejutkan. Foto tersebut menampilkan seseorang yang wajahnya mirip sekali dengan Dika, hanya versi masa lampau. Mengenakan pakaian bangsawan, Dika terpaku. Tubuhnya gemetar, mentari, mundur perlahan. Rani menutup mulutnya, tak mampu bicara. "Tidak, ini pasti salah," ujar Dika. Suara bergetar, tetapi semuanya makin jelas. Darah pengkhianat itu ada pada dirinya. Kebangkitan arwah saat mereka menyadarinya. Udara berubah mencekam, lampu senter bergetar, kemudian padam semua sekaligus. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Bau tanah basah dan bau besi karat memenuhi ruangan. Sosok prajurit itu muncul kembali. Kali ini wajahnya tidak sedih seperti sebelumnya, melainkan penuh dendam yang telah lama terpendam. Akhirnya, kalian tahu kebenarannya. Ia menatap langsung ke arah Dika. Mentari dan Rani mencoba berdiri di depan Dika. Namun sosok itu hanya mengguncang udara dan membuat mereka terdorong mundur tanpa sentuhan. Pengkhianatan tidak bisa dihapus tanpa pengorbanan. Dika sambil menangis berusaha berbicara. "Aku tidak tahu. Aku tidak pernah bermaksud menjadi bagian dari masa lalu itu." Sosok itu perlahan mendekat. Pedang di tangannya mengeluarkan suara seret yang mengiris jiwa. Namun sebelum pedang itu terayun, sesuatu tak terduga terjadi. Rani tiba-tiba berteriak, "Berhenti! Kami akan mengakui dosa masa lalu dan memutus kutukan." Ia maju, membuka buku itu pada halaman terakhir, dan mengatakan, "Kami mengakui bahwa darah itu mengalir, dan kesalahan masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi penyesalan, pengakuan, dan keberanian menyampaikan kebenaran harus menjadi penutup, bukan pembuka tragedi baru." Untuk pertama kalinya, mata sosok itu melemah. Dari api kemarahan menjadi mata seseorang yang merindukan keadilan. Pedangnya jatuh ke lantai. Perlahan tubuhnya memudar, meninggalkan satu kalimat terakhir. Kebenaran akhirnya ditemukan. Kini
Aku tenang. Setelah kejadian itu, buku merah dikubur kembali di tempat semula. Namun, ada satu hal yang tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Saat Rani memegang buku itu, dia sempat tersenyum kecil. Bukan takut, melainkan seperti sudah tahu semuanya sejak awal. Beberapa hari kemudian, di rumahnya, Rani membuka sebuah kotak kecil berisi cincin emas kerajaan dengan simbol yang sama seperti ukiran pada peti. Ia berbisik sendiri, keturunan Bagaswara, bukan hanya Dika, tapi aku juga. Dan kisah ini baru dimulai.